APK semua diduitin. Betul. KTP yang udah jelas-jelas gratis masih dimintain. Betul. Bansos. Buat rakyat diambil juga. Astagfirullahaladzim. Harus nyaut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan yu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal-'id'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا وعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang maulid, apalagi di Majelis Nur Hid ini hampir setiap malam Jumat kedua dan keempat saya selalu hadir. Saya tadi datang agak-agak telat sengaja biar dapat doa aja dah terakhir. Tahu-tahu ini penceramahnya dua-dua aja belum ada datang. Asik tuh. Ngomong juga. Dan memang ini pengajian bulanan gitu. Makanya ternyata yang hadir antusiasnya Masya Allah. Ingat ya, kita bikin maulid selalu saat ini ada tuh notebooknya. Iya. Apa namanya? Protokol kesehatannya harus dijaga. Jadi harus ada masker. Saya pakai masker. Tadi saya bawa masker mana ketemu dia? Ya, jadi kita disuruh pakai masker. Taat adalah ya. Mudah-mudahan ketaatan ini dijadikan oleh Allah sebagai catatan amal baik kita nanti. Amin. Dan memang untuk kesehatan juga ya. Jadi harus juga kita lindungi keluarga kita dari kita. Ya, kalau bicara virus corona, dibilang nggak ada, ya ada juga korbannya, betul. Dibilang ada, kalau kita was-was, akhirnya kena juga gitu. Artinya bagaimana tuh? Udah tawakal aja sama Allah dah, betul.
Kita alhamdulillah diberikan keyakinan yang penuh di hati kita. Makanya saya kemarin baca tuh di jalanan rawa panjang tuh perapatan gede banget tuh. Jaga imun kita, betul. Yang satu yang saya ingat, yang kedua jaga iman kita lah. Betul kan? Betul kan? Itu tuh. Berarti kan sudah diberikan tahu, diberi pemberitahuan. Itu saya yakin juga mungkin yang nempel di papan iklan itu orang ngerti dah. Dan pasti atas izin pemerintah ya. Artinya imun kita harus dijaga. Betul itu imun tuh. Tahu imun ya? Imunitas kita. Ya, kalau yang agak pilek-pilek, batuk-batuk, keluar dah dari barisan deh. Ya. Lihat kanan kirinya kalau ada yang pilek-pilek, nah, dia suruh pulang dah, bawa berkat duluan dah begitu. Kasih kebuli nggak apa-apa itu. Nah, agak batuk-batuk, suruh pulang dah, yang penting bawa kebuli dah. Batuk semua nih. Pulang bawa kebuli. Jaga imunitas kita biar sehat, minta sama Allah. Cuman yang paling utama jaga keimanan kita. Betul-betul. Karena di akhir zaman yang saat ini mungkin kita rasakan keimanan yang kita dari dulu diajarin tuh betul sama ulama-ulama kita, sama orang-orang soleh dulu kita, namanya manusia. Keimanan itu turun naik, bisa nambah bisa kurang. Kalau lagi semangat nih, kayaknya sekarang nih lagi nambah-nambah nih keimanan kita, betul. Sama corona nggak ada yang takut. Cuman kalau udah masuk rumah sakit, lain lagi ceritanya. Hilang deh tuh iman kita. Bukan lagi kurang nambah, bukan lagi turun naik, Pak. Saat ini yang dia khawatirkan iman kita keluar masuk. Udah masuk angin. Yang dia khawatirkan keimanan kita keluar masuk. Artinya apa? Kalau lagi hilang iman kita, boro-boro mau amal ibadah, boro-boro mau duduk di majelis ilmu, subuh juga kita kesiangan. Na'udzubillah min. Kira-kira ada yang begitu ya? Makanya kata Nabi SAW di dalam satu riwayat, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin ulaha yarfa'illahu al-barakata min kisbihim wa yusallitullahu sultanan zalima wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bu, kata Nabi, akan datang suatu zaman daripada umatku yafirruna minal ulama, mereka lari dari ulama, mereka jauh dari ulama, gak mau dekat dengan ulama. Maka saat zaman tersebut apa kata Nabi? Faliyabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah turunkan 3 bala, 3 musibah di zaman tersebut yang mungkin saat ini kita rasain. Karena tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya di antara 3 bala tersebut turun di zaman tersebut. Apa itu yang pertama? Kata Nabi, yarfa'illahu al-barakata min kisbihim. Allah cabut keberkahan dari hasil pekerjaan yang dia lakukan di dunia. Tahu pekerjaan, mata pencaharian. Antum kerjakah itu? Antum usahakah itu? Apalagi mau dagang apaan ke, online ke, non online ke, mau jadi pengusaha besar ke,
mau jadi pekerja pabrik buruhnya, kalau sudah Allah cabut keberkahan daripada rezeki yang Allah berikan, maka itu salah satu ciri berarti kita termasuk orang yang jauh dari ulama. Na'udzubillah min. Saya tanya kira-kira, apalagi lockdown begini nih kemarin, berapa banyak orang yang di PHK, betul? Yang kadang ada duitnya aja kurang, yang ada gajinya aja saat ini lah bagaimana orang yang nggak punya gaji? Nangis yang ada. Saya punya kenalan nih, bos dia. Tahu bos? Bos rongsok yang biasa dapat limbah dari pabrik. Itu bukan main, dia punya tanah ada 3.000 dia mau jual. Agar bisa ngegaji anak buahnya. Makanya jangan antum kira orang-orang kaya tuh senang. Jangan kira orang-orang yang banyak duitnya itu bahagia, belum tentu. Dia pusingnya bukan main, lebih dari pusingnya kita. Paling yang kita pikirin nih kalau buat ukuran kita nih, anak, ya kan, sama bini. Paling top orang tua itu juga kalau kita bakti sama orang tua. Betul. Cuman kalau orang-orang yang banyak duitnya, apalagi punya anak buah, berapa orang tuh yang dipikirin tuh? Enak jadi bos kira-kira? Nah, enak. Makanya saya heran kadang orang yang berebut dengan jabatan, berebut dengan harta. Iya. Yang padahal mereka sudah tahu nggak ada yang bisa kekal apa yang didapatin, betul? Setiap apa yang kita miliki dimintai nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat harta yang kita punya, jabatan yang kita miliki di dunia, nggak ada manfaatnya. Ataupun anak-anak kita belum tentu bisa memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang penuh dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu, baru dia yang selamat. Makanya ulama-ulama kita ngajari jangan benci sama saudara kita, apalagi sesama al-muslim akhul. Makanya saya heran kalau ada orang ngaku Islam zalim kepada saudaranya yang Islam. Apa yang direbutin? Apa yang dia penginin? Padahal kita tahu kezaliman itu sesuatu yang Allah murkai. Sampai-sampai diriwayatkan orang-orang yang zalim tersebut masuk di dalam api neraka yang paling dasar tuh. Bahkan batu baranya nanti di neraka yang paling utama digunakan sama Allah ketika orang di dunia itu berbuat zalim. Na'udzubillah min. Kita diajarkan baik sama saudara, diajarkan untuk membersihkan hati kita, jangan sampai ada rasa benci sama saudara kita, betul? Gak ada manfaatnya. Bagaimana kita bisa tertanam rasa cinta mahabbah kepada saudara kita? Duduk di majelis ilmu, deketin para ulama, kumpul dengan orang saleh. Saya tanya, kalau kita duduk sama orang yang mabuk, kira-kira ikut mabuk gak? Antum duduk nongkrong sama orang yang main judi, kira-kira ikut gak main judi? Mau gak mau, enak gak enak. Jangankan hal yang seperti itu ya, kita ngumpul bergaul sama orang yang rusak, kebawa rusak. Kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan, man akal al-haram asad jawarihuhu sa'am aba alima aulam ya'lam. Ingat nih, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan, barang siapa
yang masuk dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Kira-kira korupsi haram kagak? Kira-kira korupsi haram kagak? Apalagi sampai miliaran. Saya tanya, uang miliaran tersebut dikorupsi, kira-kira masuk gak ke anak istrinya? Masuk. Gak ada ceritanya miliaran saya korupsi masuk ke yayasan semua, masuk ke panti asuhan, misalkan begitu. Betul lah, betul. Orang semakin banyak korupsinya, semakin jumlahnya besar, berarti tuntutannya semakin banyak. Dia tahu. Betul lah, betul. Hati-hati. Hasil dari korupsi itu dia masukkan ke mulut anak-anaknya, dia masukkan ke mulut istrinya. Kira-kira kalau sudah seperti itu, apa kata Imam Sahal? As-sad jawarihu, maka semua anggota tubuhnya akan condong untuk maksiat sama Allah. Didukung. Betul betul. Condong dalam arti apa? Gak sedikit orang yang kelihatan kita lihat zahirnya kaya, enak hidupnya, ternyata anaknya narkoba. Padahal ngumpul sama orang kampung kagak. Betul betul. Gak pernah keluar ke orang. Akhirnya sekali keluar, matinya dalam keadaan overdosis. Na'udzubillah. Sumbernya dari mana? Mana masuk makanan yang haram dalam tubuhnya? Bu, makanya jangan senang kalau punya suami pulang duitnya banyak. Tanya, halal apa haram? Hasil nipu apa hasil korupsi? Kalaupun sedikit akan tetapi secara halal dia dapatin, syukurin. Karena ini yang menjadikan anak kita bisa bakti sama kita sebagai orang tuanya. Cuma sebaliknya, hati-hati kalau kita menafkahkan anak kita dengan sesuatu yang haram, sekalipun Rp1.000. Dan kadang kita lihat, ya maaf, bukan rahasia umum, APK semua diduitin. Betul-betul. KTP yang udah jelas-jelas gratis masih dimintain. Betul. Bansos buat rakyat diambil juga. Astagfirullahaladzim. Nyaut tuh. Itu disuruh jaga. Ini baca tuh di medsos. Rakyat jangan sampai lupa 3M. Betul. Giliran dia berapa M? Banyak banget udah. Coba dari 11 belasan M itu kasih ke rakyat tuh. Ya Allah, kira-kira kita nggak ada miskin itu. Betul. Makanya kalau zakat itu diterapkan, ya zakat itu diterapkan sesuai syariat, itu orang kaya punya duit di bank itu bukan ratusan juta, miliaran dia simpen. Bukan main. Betul. Itu ada zakatnya, cuman kadang mereka lupa. Gak tahu lupa apa emang sengaja dilupa-lupain. Ada Habib Ali bin Yahya. Udah aman dah. Saya sengaja ngomong lambat, biasanya gak pernah lambat nih. Ngulur waktu. Masih siap lanjut? Siap. Bayangkan, kita ngeliat duit 1M juga gak pernah kayaknya. Betul. Yang begini-begini gak pernah lihat duit 1M. Saya yakin paling top 2 juta, 3 juta. Dapat 10 juta udah kayak dapat 10M gitu. Betul. Cuman alhamdulillah, syukurin. Karena apa kata Nabi? Ada. Alhamdulillah. Habib Ali juga ada. Dah terakhir dah. Ya ingat. Terakhir kata Nabi, ingat. Di surga ternyata ketika Allah lihatkan Nabi di dalam surga,
Apa yang Allah tampakkan? Kasirul fuqara. Ternyata banyak di situ orang fakir. Makanya Nabi meminta kepada Allah dalam doanya, Allahumma ahyi miskinan wa aminni miskinan wajma' bainal masakin. Kira-kira ada yang doa begitu? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ada yang begitu? Nggak ada kayaknya. Wa aminni miskinan, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Wajma' bainal masakin, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang Jangan bangga ngumpul jadi orang kaya. Jangan bangga ngumpul sama orang kaya. Ujung-ujungnya sakit hati. Betul betul. Ujung-ujungnya sakit hati. Tuh. Karena apa? Dekat dengan orang ahli dunia. Kalau kita dekat dengan orang ahli dunia, otomatis bakalan merasakan sakit hati. Nauzubillah min. Yang tadi saya sambungkan. Kalau sudah mereka jauh dari ulama, bala yang kedua Allah turunkan apa? Yusallitullahu sultanan zalima. Allah kirim kita pemimpin-pemimpin yang ingat, ketika Allah kirimkan pemimpin yang zalim, baik secara individual ataupun secara berjamaah, bisa dirasakan. Betul betul. Saya punya kenalan, ada saudara saya kerja di pabrik, udah enak hidupnya, udah enak kerjanya, dapat bos yang enak udah. Wah, kesono kesini bisa izin, bisa ini, wah banyak intensifnya. Diganti pemimpinnya yang agak zalim. Kira-kira nyaman gak kerjanya? Tidak. Gak bakalan nyaman. Sekalipun duitnya yang didapatin belasan juta, puluhan juta, kalau mendapatkan bos yang zalim, gak bakalan enak tuh kerjaan. Betul? Itu contoh. Apalagi pemimpin yang tingkat paling tinggi udah zalim, kita bakalan sengsara. Yang terakhir kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bi ghairi, dia akan keluar daripada dunia, meninggalkan dunia yang fana ini dalam tanpa membawa iman. Na'udzubillah min. Artinya apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ingat, ulama-ulama kita ngajarin, mengingatkan kita bahwa kematian itu cuma dua pilihan. Imma kematian dalam keadaan husnul khatimah, wa imma kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang menjadi tolak ukur kita untuk beramal ibadah di dunia. Ketahuilah, kematian cuma dua pilihan. Kalau kita nggak mati dalam keadaan baik, maka matinya kita dalam keadaan jelek. Na'udzubillah wa iyadzubillah min. Cuman kalau sudah Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kebahagiaan itu yang mengantarkan kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bangga kepada kita yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kita insya Allah dikumpulkan di telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajak oleh Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.